Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan Hindia Belanda II di tanah Nusantara pada tahun 1816 sampai 1942 secara singkat. Teman-teman semuanya sudah membaca media medium yang sudah saya buat kemarin. Eh, dalam media-medium tersebut sebetulnya sudah dijelaskan secara singkat tentang transisi, bagaimana kondisi eh, Hindia Belanda satu kemudian berpindah ke kekuasaan Inggris, dan dilanjutkan dengan kekuasaan Hindia Belanda II di tanah Nusantara. Nah, seperti yang kemarin sudah dibahas dalam medium, bahwa kekuasaan Hindia Belanda II ini sebetulnya diawali oleh sebuah perjanjian atau kita sebut sebagai Konferensi London tahun 1814, yang isinya secara singkat adalah penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada pemilik pertama wilayah Nusantara, yang dalam hal ini adalah Belanda. Nah, namun kala itu seperti yang kemarin dijelaskan bahwa kondisi Belanda ini tidak sepenuhnya siap, karena kondisi kala itu Belanda baru selesai keluar dari zona keterpurukan, yaitu adalah dari penjajahan Prancis. Maka dari itu kondisi Belanda kala itu ya belum stabil, sehingga ini menyebabkan Belanda tidak siap dan baru mendapatkan kekuasaan di tahun 1816. Nah, ketika Belanda mendapatkan kekuasaan dari Inggris 1816 untuk menguasai wilayah Nusantara, ini Belanda kondisinya masih sama sebetulnya, secara ekonomi masih mengalami krisis ekonomi. Maka dalam hal ini nanti pada implementasinya kekuasaan Hindia Belanda II yang rentang tahunnya adalah dari 1816 sampai 1942, ini berkaitan dengan bagaimana upaya Belanda untuk menjawab permasalahan dalam aspek ekonomi. Nah, nanti ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Belanda dengan tokohnya nanti Van den Bosch. Salah satunya adalah kulturstelsel, yang mungkin nanti dalam video ini akan lebih banyak dibahas. Tapi selain kulturstelsel ada juga beberapa upaya, misalnya sistem usaha swasta, politik pintu terbuka, dan terakhir adalah politik etis, yang nanti mungkin kita akan bahas tiga upaya ini atau tiga langkah yang dilakukan oleh Belanda ini di minggu yang akan datang. Oke, mengenai kultur stelsel atau kita sebut juga sebagai tanam paksa, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Van den Bosch untuk menjawab permasalahan ataupun mengatasi masalah ekonomi yang dialami Belanda. Tujuan dilakukannya atau diimplementasikannya kultur stelsel atau tanam paksa ini yaitu adalah untuk membayar hutang-hutang negara Belanda kala itu. Itu tujuan utamanya. Dan yang kedua adalah untuk mengisi kas negara, sehingga Van den Bosch bukan hanya menyelesaikan ekonomi Belanda yang sifatnya kosong, tapi dia harus menjawab permasalahan Belanda yang awalnya anggaplah minus kemudian menjadi surplus. Itu tugas dari Van den Bosch. Maka pada penerapannya kultur stelsel ini sangat begitu luar biasa, mengikat rakyat, bahkan ya bisa dikatakan begitu menyiksa ataupun membuat rakyat sangat begitu sengsara. Setidaknya isi kebijakan dari kultur stelsel ini kita bisa rangkum dalam 7 poin. Pertama adalah rakyat menyediakan 1/5 atau kita bisa presentasikan besarannya dari 20% dari tanah yang mereka miliki untuk ditanami komoditas atau barang yang dianggap sedang naik pamor di pasaran Eropa. Jadi Van den Bosch atau Belanda menginginkan setiap rakyat Nusantara yang memiliki tanah menyiapkan 20% tanahnya atau 1/5 tanahnya untuk ditanami komoditas yang sedang mahal di Eropa. Itu kebijakan pertama. Yang kedua adalah tanah dari kultur stelsel ini yang tadi 1/5 itu tidak dikenai pajak. Itu aturan kebijakan dari kultur stelsel yang kedua. Yang ketiga adalah rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja di pertanian ataupun di pabrik-pabrik miliknya Belanda atau Hindia Belanda dalam hal ini selama kurang lebih 66 hari. Artinya 2 bulan lebih begitu ya. Yang keempat adalah waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian tidak melebihi 3 bulan. Yang kelima, kelebihan hasil pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Karena ini adalah hak rakyat, itu aturan yang ada dalam kultur stelsel. Yang keenam, kerusakan, kerugian yang didasarkan atas
bukan kesalahan dari petani, misalnya karena kondisi cuaca, kondisi alam, angin, banjir dan seterusnya, itu ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan ditanggung oleh para petani, isi aturan dari Kulturstelsel. Dan yang terakhir adalah penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa ini diserahkan kepada kepala desa. Namun pada penerapannya, isi kebijakan dari Kulturstelsel ini banyak sekali yang melenceng, bahkan bukan hanya banyak, semuanya melenceng. Misalnya, rakyat yang awalnya menyediakan 1/5 atau 20% tanah yang wajib ditanami komoditas yang sedang mahal di Eropa ini malah melebihi 1/5 atau melebihi 20%-nya. Jadi pada akhirnya ya rakyat harus menyediakan lebih dari 20% begitu. Itu implementasinya demikian. Yang kedua adalah orang-orang Belanda juga ternyata menerapkan pajak terhadap 1/5 tanah ataupun lebih dari tanah yang harus wajib ditanami tersebut gitu. Jadi harusnya tidak dikenakan pajak, ternyata tetap dikenakan pajak. Yang ketiga juga, rakyat yang tidak memiliki tanah yang harusnya bekerja 66 hari atau 2 bulan lebih ini ternyata melebihi lebih dari 66 hari, ada yang 100 hari, ada yang bahkan lebih lama dari itu. Yang keempat adalah waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian melebihi 3 bulan. Nah, ini eksploitasi tanah atau sumber daya alam yang dimiliki Nusantara juga kala itu melebihi keharusan, sehingga produktivitas tanahnya juga menurun kala itu. Yang kelima, kelebihan hasil pertanian yang harusnya diberikan kepada rakyat ini atau diberikan kepada petani ini malah diambil kembali oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang keenam juga, kerusakan, kerugian yang dialami oleh para petani karena kondisi alam ataupun bukan karena kesalahan petani tetap ditanggung oleh petani, bukan ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah penyerahan teknik pelaksanaan aturan yang tadi dalam segi aturan itu diserahkan kepada para kepala desa, ini malah diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Itulah penerapan Kulturstelsel dalam kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Nusantara yang rentang tahunnya tahun 1816 sampai 1942. Nah, silakan kalian dibuka PowerPoint-nya. Di sana nanti ada bagian mengenai dampak dari Kulturstelsel, kemudian pelaksanaannya, dan terakhir adalah dampak dalam aspek positif negatif bagi Indonesia dan bagi Belanda. Kalian silahkan cari di Google, kemudian nanti dirangkum dalam buku tulisnya masing-masing. Kita akan periksa di minggu yang akan datang. Oke, setidaknya penerapan Kulturstelsel ini kan tadi sudah dibahas sangat begitu melenceng, bahkan seluruhnya melenceng. Ini sebetulnya dilandaskan atas adanya kebijakan tambahan yang dilakukan oleh Belanda, yaitu yang kita sebut sebagai Kulturprocenten. Jadi selain Belanda menerapkan Kulturstelsel, ternyata juga Belanda menyeting sebuah kebijakan lain, yaitu adalah Kulturprocenten, yang isinya berupa bonus bagi para mandor yang dapat memberikan hasil lebih banyak. Jadi para bupati, para lurah yang dapat mengumpulkan hasil tani lebih banyak itu mendapatkan bonus dalam segi materi, bahkan dalam segi posisi jabatan. Sehingga ada banyak orang-orang yang ditunjuk sebagai bupati, yang ditunjuk sebagai kepala desa, yang ditunjuk sebagai anggaplah begitu lurah, itu kemudian mendorong rakyat atau para petani untuk yaitu bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, benefit yang lebih besar. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya penyelewengan yang lebih besar lagi di masa Hindia Belanda II ini. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan banyak sekali kerugian bagi orang-orang Indonesia gitu. Walaupun tetap ada positifnya, tapi lebih banyak kerugiannya. Nah, kerugian ini mengakibatkan lirikan dari orang-orang Eropa sebetulnya, termasuk dari Belanda sendiri sebetulnya. Nanti kalian silahkan dibuka tentang bagaimana respon terhadap Kulturstelsel dari PPT yang sudah saya share dalam Google Drive. Misalnya kita bisa bacakan dari Douwe Dekker atau kita sebut sebagai Multatuli yang menuliskan kritik terhadap bagaimana penerapan kekuasaan Hindia Belanda II ini sangat membuat bangsa Indonesia sangat tidak manusiawi lah, mengikat rakyat Indonesia, menindas rakyat Indonesia, tidak memanusiakan rakyat Indonesia, sehingga dikritik kemudian dituliskan dalam sebuah buku yang kemudian judulnya juga kita sangat sering familiar dengar, atau Max Havelaar judulnya. Nanti silahkan kalian cari tentang buku Max Havelaar yang isinya adalah tuntutan-tuntutan
atau kritik terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat Nusantara. Jadi ternyata orang-orang Eropa pun merasa Belanda dalam konteks ini, Van den Bosch, yang dipimpin oleh Van den Bosch ini sangat membuat bangsa Indonesia begitu sangat tersiksa. Sehingga ini mengakibatkan kritik ini mengakibatkan nanti munculnya kebijakan dari Belanda, yaitu mengeluarkan kebijakan politik balas budi atau kita sebut sebagai politik etis, yang isinya nanti memperbaiki 3 hal. Nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Itu aja yang kita bisa bahas hari ini. Jangan lupa PPT-nya dibuka, PowerPoint-nya dibuka, mediumnya dibuka, dan jangan lupa dirangkum untuk nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Kalian bisa cantumkan pertanyaan yang kalian perlu tanyakan dalam kolom komentar. Jangan lupa kita akan diskusikan lagi materi kali ini di minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.